Parselong Kupang, senyum, semangat, ceria. Kabarnya hari ini? Baik kakak, kalau kakak bagaimana? Dahsyat, sehat, luar biasa. Nah, hari ini kita akan sekolah minggu online dan di sini juga ada adik-adik. Mari kita sapa adik-adik. Hai adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik dalam keadaan yang baik-baik saja karena hari ini kita akan sekolah minggu online lagi. Oke adik-adik, untuk memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Kak Fani dan Kak Erni ajak kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama bernyanyi tangan tuh ke depan. Keril kita atau tidak? Ingat. Ayo kita ajak adik-adik. Parselong Kupang, senyum, semangat, ceria. Kita ulang sekali lagi. Parselong Kupang, senyum, semangat, ceria. Oke adik-adik, kita akan berdoa. Sebelumnya kita angkat pujian dengan lagu Ku Masuki Gerbangnya.
baik adik-adik, duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami semua. Kami telah dibangunkan di pagi hari yang indah untuk kami beraktivitas. Tiba saatnya kami akan memulai sekolah minggu kami ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus memberkati sekolah minggu kami agar semuanya boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kak Erni, hari ini siapa yang akan bawa firman Tuhan? Oke adik-adik dan Kak Fani, yang akan membawakan firman Tuhan untuk kita hari ini adalah Mama Pendeta Ince. Untuk itu, mari kita sama-sama mengangkat pujian Klingklong. Oke adik-adik, duduk yang manis, lipat tangan sambil mengangkat pujian Klingklong. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak sekalian. Salam jumpa di dalam Tuhan Yesus. Semoga anak-anak ada dalam keadaan sehat ya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah par jemaat Shalom Kupang secara online, di mana kita ada pada minggu perayaan sengsara Tuhan Yesus yang ke-6. Untuk itu anak-anak sekalian, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengar cerita, saya ajak anak-anak sekalian, kita akan masuk dalam doa. Saya persilakan anak-anak berdiri ya. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sobat, sahabat anak-anak yang terkasih, kami bersyukur dan berterima kasih di hari Minggu-Mu yang kudus ini, kami dapat beribadah lagi bersama-sama secara online dengan anak-anak remaja dan juga anak-anak tanggung, anak-anak Indria, Jemaat Shalom Kupang. Terima kasih ya Tuhan, dalam kesempatan indah ini kami mau baca Alkitab dan merenungkan dari dalamnya. Kami mohon ya Roh Kudus, bimbing kami sekalian, baik anak-anak yang sudah siap mendengar di rumah masing-masing maupun hamba-Mu yang akan bercerita. Biarlah Tuhan menolong melengkapi kami agar kami dapat mendengar dengan baik, memahami dan melakukan sabda-Mu dalam hidup kami. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, kami sudah siap mendengarnya. Demi Kristus Tuhan, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian, bacaan Alkitab untuk kita pada minggu ini terambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Matius pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir."
Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau beritahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikian pembacaan Alkitab bagi kita anak-anak, dan silakan anak-anak duduk kembali untuk kita mau mendengar cerita. Nah, anak-anak sekalian, judul cerita kita pada saat ini adalah Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan. Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan. Itu judul cerita kita pada minggu ini, ya. Nah, anak-anak, pernahkah anak-anak melihat atau menjumpai orang yang sakit dan sakitnya itu cukup lama, tetapi ia tidak sembuh? Dan ketika ia sakit cukup lama dan tidak sembuh, tentu ia selalu berusaha untuk berobat. Dan ia punya kerinduan yang sungguh, punya harapan yang sungguh agar ia dapat sembuh. Nah, hari ini melalui cerita lewat bacaan Alkitab tadi, kita akan mendengar ceritanya, di mana ada seorang yang sakit cukup lama dan ia tidak sembuh. Bahkan dia dikucilkan, disingkirkan dari tengah-tengah keluarganya, dari tengah-tengah masyarakat, untuk hidup sendiri di luar kota. Dia ada jauh di kampung dan hidup sendiri di sana. Nah, adik-adik, mari kita lanjutkan mendengar ceritanya, ya. Satu hari ketika Tuhan Yesus dia sedang berjalan-jalan menuruni bukit, maka datanglah segerombolan orang-orang banyak untuk datang mengikuti Yesus. Mengapa mereka mau datang ikut Tuhan Yesus? Karena anak-anak sekalian, mereka telah dengar, mereka telah tahu bahwa Yesus telah menyembuhkan banyak orang. Baik itu orang lumpuh, mereka yang sakit tuli, bisu, dan bahkan mereka juga mendengar bahwa Yesus telah membangkitkan orang mati. Karena itu mereka datang bersama Yesus. Nah, adik-adik sekalian, ketika orang banyak itu ada bersama-sama dengan Yesus, maka datanglah seorang yang sakit kusta. Orang ini adalah orang yang sakit kusta cukup lama. Anak-anak sekalian, pada zaman Musa sampai zaman Tuhan Yesus, orang yang sakit kusta itu adalah orang yang dianggap sebagai orang yang berdosa. Orang yang tidak boleh hidup di tengah-tengah orang lain. Dia disingkirkan. Dia diisolasi, sekarang bahasanya begitu, ya. Dan dia dipantau oleh para tokoh-tokoh agama. Sakit kusta itu adalah semacam penyakit kulit, di mana anak-anak sekalian, sakit kusta ini penyakit kulit yang bersisik-sisik putih dan juga mengkilat, licin dan mengkilat. Dan pada bahagian daging yang bersisik-sisik putih itu
Dagingnya kalau disentuh tidak terasa. Dia tidak rasa apa-apa. Bahkan penyakit kusta ini dia berjangkit kepada orang lain. Bayangkan, sangat sedih ya anak-anak sekalian. Nah, untuk itu dia mendengar Tuhan Yesus ada. Orang kusta ini sangat berani sekali untuk keluar dari tempat persembunyian itu. Datang dan menjumpai Yesus. Tuhan, kalau Tuhan mau, tahirkan aku. Sekali lagi dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau, tahirkan aku. Tuhan Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang yang sakit kusta ini dengan berkata demikian, aku mau jadikan engkau tahir. Aku mau jadikan engkau tahir. Maka apa yang terjadi anak-anak sekalian? Orang kusta itu sembuh dari sakit. Tentu dia bersuka cita ya. Dia bergembira sekali. Tuhan Yesus bilang begini kepada orang kusta yang sudah sembuh itu. Ingat, jangan ceritakan, jangan kasih tahu kepada siapa-siapa ya. Ini artinya bahwa Tuhan Yesus yang berkuasa itu sudah menyembuhkan orang kusta itu. Dia tidak mau untuk dipuji orang. Dan dia tidak makan puji anak-anak sekalian. Tapi Tuhan Yesus dia kasih ingat, sekarang pergilah kamu kepada imam dan perlihatkanlah dirimu kepada imam seperti yang tertulis oleh Musa dalam kitab. Itu perintah Tuhan Yesus kepada orang kusta yang sudah sembuh. Apa artinya? Artinya bahwa Tuhan Yesus mau kasih ingat bahwa sesuai dengan aturan orang-orang Yahudi waktu itu, ya, zaman Musa sampai zaman Tuhan Yesus, dalam Imamat 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga di sana jelas bahwa setiap orang yang sudah sembuh dari sakit kusta, mereka harus pergi lapor diri kepada imam untuk ditahirkan di sana sehingga mereka dapat surat keterangan bahwa mereka sudah sembuh, sehingga mereka bisa kembali di tengah-tengah masyarakat. Mereka bisa beraktivitas, ya, mereka bisa bekerja, mereka bisa bergaul dengan orang lain seperti biasa. Itu maksudnya. Nah, sampai sini cerita kita anak-anak sekalian. Pesan bagi kita anak-anak sekalian bahwa Tuhan Yesus itu sangat berkuasa. Dia berkuasa untuk menyembuhkan segala penyakit. Baik itu termasuk di dalamnya penyakit kusta. Itu berarti juga Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan segala penyakit kita. Jikalau anak-anak, ketika anak-anak sakit, maka ingat, jangan putus asa ya, jangan khawatir ya, tetapi datanglah kepada Tuhan Yesus. Bawalah segala sakit penyakitmu dalam doa, dalam penyembahan kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan. Yang kedua, bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik dan Dia mengasihi semua orang, termasuk si kusta ini yang sudah disingkirkan oleh orang-orang. Dia tidak ada teman, tetapi ketika dia dengar Tuhan Yesus, dia berani untuk datang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena dia tahu Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi semua orang. Nah, Yesus mengasihi semua kita. Karena itu adik-adik sekalian, apapun yang kita alami, bawalah itu kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan selalu senantiasa mau menolong kita,
Yang ketiga, pesan dari cerita ini bahwa Tuhan Yesus dia berkuasa untuk menyembuhkan orang kusta ini. Tetapi dia tidak ingin dipuji oleh orang banyak. Dan dia juga tidak makan puji. Ini kita belajar anak-anak bahwa ketika Tuhan baik dan mengasihi kita, maka berbuatlah baik, kerjakanlah apa yang baik itu kepada sesama kita, mulai dalam rumah kita, kepada orang tua kita, ya. Kita bantu orang tua kita, kakak kita, adik kita itu bukan untuk dipuji, bukan untuk makan puji, tetapi sebagai bentuk ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Karena itu kita juga mengasihi orang tua kita, kakak adik kita, sesama kita, dengan kita melakukan apa yang terbaik itu, bukan untuk makan puji dan bukan untuk dipuji. Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Shalom. Anak-anak sekalian, mari kita satu dalam doa syafaat ya. Kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Allah yang baik, Allah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, di dalam Roh Kudus yang senantiasa memelihara, menyertai, menghibur dan menguatkan kami. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ada bersama-sama dalam ibadah Par Salom Kupang secara online. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengar firman. Kami mohon Roh Kudus-Mu memampukan anak-anak kami semua untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman. Ya Tuhan, di kesempatan yang indah ini, kami mau berdoa bagi anak-anak kami. Kami bersyukur dan berterima kasih, sekalipun dalam pandemi COVID-19 ini, kami tidak dibatasi untuk terus ada dalam ibadah bersama secara online. Kami berterima kasih Tuhan untuk persekutuan ini. Tuhan tetap ikat satukan anak-anak sekalian. Walaupun mereka ada di rumah masing-masing, tetapi mereka sekalian senantiasa terus ada bersama di hadirat Tuhan dalam doa dan juga saling mengingatkan satu yang lain di dalam pergumulan-pergumulan yang dibawakan kepada. Kami bersyukur ya Tuhan bagi anak-anak sekalian yang ada dalam keadaan sehat. Tuhan tetap terus pelihara, berikan kekuatan kesehatan bagi mereka dalam menjalani hari-hari hidup ini di rumah masing-masing bersama orang tua sekalian. Kami juga mau berdoa bagi anak-anak sekalian yang ada dalam sakit, baik itu di rumah masing-masing ataupun yang ada dirawat di rumah sakit. Ya Tuhan, Engkaulah dokter tabib yang agung. Engkau berkuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit, termasuk pada orang yang sakit kusta. Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan. Kami juga mohon dengan penuh kerendahan hati, Tuhan mau ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, jamah, dan sembuhkanlah anak-anak kami yang ada dalam keadaan sakit. Biarlah mereka boleh dipulihkan, biarlah mereka boleh disembuhkan di dalam kasih dan pertolongan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah para orang tua, para medis, dan semua kakak adik yang mendampingi anak-anak yang ada dalam sakit. Biarlah sukacita damai sejahtera menjadi bahagian mereka dalam pelayanan yang terbaik yang mereka berikan bagi anak-anak yang sakit. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi anak-anak kami yang ada di dalam bangku pendidikan. Mulai itu dari PAUD, TK, SD, SMP, bahkan juga SMA. Ya Tuhan,
Kiranya Tuhan menolong mereka dalam proses menjalani belajar di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Walaupun itu mereka lakukan itu dengan secara online. Berikanlah mereka sukacita, hikmat-Mu, kepandaian untuk senantiasa dapat mengikuti semua proses ini dengan baik, sehingga mereka juga dapat berhasil. Ada mereka yang mempersiapkan diri untuk ujian nasional, tapi juga ulangan-ulangan kenaikan kelas. Tuhan menolong, memberkati segala persiapan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi pelayan-pelayan PAR yang ada di tiap-tiap rayon, pengurus-pengurus yang ada baik itu di tingkat jemaat di rayon, dalam seluruh aktivitas pelayanan, mendampingi anak-anak, adik-adik yang ada di tiap-tiap rayon. Tuhan memberkati apa yang menjadi pergumulan dan harapan-harapan mereka. Kami percaya Tuhan akan jawab seturut kehendak. Terima kasih ya Tuhan, sempurnakanlah doa syafaat kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, jangan kehendak kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami bersama anak-anak kami dan semua orang tua yang ada di tiap-tiap rumah. Di minggu percaya yang baru ke depan ini, dari sekarang kekal selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyafaat kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih Mama Pendeta untuk firman-Nya hari ini. Oh Kak Fani dan adik-adik, karena sedikit lagi kita mau merayakan Paskah, nah kakak-kakak kita dari Rayon Mapuli akan memberikan sedikit pengumuman tentang perayaan Paskah kita tahun ini. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih karena sudah mengikuti ibadah online pada minggu ini. Oke adik-adik, perkenalkan kakak panitia Paskah PAR tahun 2021 dari Rayon Mapoli. Hari ini kakak mau kasih sedikit info untuk adik-adik. Jadi, pada perayaan Paskah tahun ini, adik-adik tidak melewati begitu saja, tapi adik-adik bisa beraktivitas di rumah. Nah, adik-adik ada jenis kegiatan yang akan adik-adik lakukan di rumah. Nah, adik-adik untuk aktivitas di rumah, adik-adik bisa melakukan karya tangan. Misalnya, adik-adik membuat puisi atau mungkin pernak-pernik Paskah. Contohnya bisa salib, bisa gantungan kunci mungkin, atau pembatas Alkitab. Adik-adik tidak harus mengumpulkannya secara fisik, tapi adik-adik bisa untuk mempostingnya di media sosial. Ada Facebook dengan akun bernama PAR Rayon Mapoli. Nah, adik-adik bisa cek di bawah ini supaya adik-adik dengan gampang bisa mengumpulkannya. Adik-adik bisa kirim melalui foto maupun melalui video. Tapi adik-adik ada batas pengumpulannya. Jadi nanti batas pengumpulannya itu tanggal 30 Maret 2021. Terima kasih untuk partisipasinya adik-adik. Salam dah. Ya adik-adik, sekolah minggu kita telah berakhir hari ini. Untuk itu, kami ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyi lagu Thank You God. Thank you God
Sampai jumpa adik-adik.